今天晚上我们到第21 ya, 21 Ya, ya. ya Bang Gifan. Ya, kita sampai kepada lagu yang ke 21 Xiang Qi Ni ya. Ya, Jadi ya, Xiang Qi Ni arti umumnya kan mengingat akan engkau gitu ya. Tetapi karena ni-nya ini kita berbicara tentang Allah, tentang Tuhan, yang kita ingat tentang Allah kita tentu adalah kasih-Nya gitu. Jadi kita terjemahkan di dalam konteks kita, pemahaman kita ketika kita mengingat akan Allah, kita mengingat akan kasih-Nya. Ya, sebelum membaca setiap lirik lagunya bersama-sama dan kita belajar sama-sama makna dari lagu ini, ada beberapa ayat firman Tuhan yang juga bisa menggambarkan tentang Allah di dalam lagu ini. Saya akan mencoba bacakan dalam bahasa Mandarinnya, nanti kawan-kawan juga bisa mengikuti dalam bahasa Indonesianya ya. Yang pertama, 诗篇第119篇第81章81节，对不起，我是可想你的救恩，仰望你的应许。Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Kemudian yang kedua, Matai Fu Ying 第11章第28到29节，凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就是你们的安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Ayat berikutnya dari Kejadian, 创世纪第9章12到13节。上帝说：“我与你们并你们这里的各样活物所立的永约是有记号的。我把风放在云彩中，这就可做我与的礼约的记号了。” Kejadian pasal 9 ayat 12 sampai 13. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Selanjutnya diambil dari Mazmur 诗篇第36篇第5节，耶和华，你的慈爱上及诸天，你的信实达到穹苍。Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Kalau di dalam bahasa Indonesia, dia Mazmur pasal yang ke-36 ayat yang 6. Dan ayat yang terakhir dari Ulangan pasal 31 ayat 6. 生命记第31章第6节，你们当刚强壮胆，不要害怕，也不要畏惧他们，因为耶和华你的上帝和你同去，他必不撇下你，也不丢弃你。Ya, dalam bahasa Indonesianya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi beberapa lirik dari lagu ini sedikit bisa digambarkan juga dari ayat ini ya pemaknaannya. Kita akan masuk ke lirik dari lagu ini, kita akan baca. Saya akan membacakannya dulu, kemudian saya akan menjelaskan arti dari lagu ini. 想起你，心情低落的时候，想起你的温柔，你那看不见的手
安慰我。风风雨雨的天空，盼望看见彩虹，是你恩典的承诺。每当想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路，有你陪我。Bagian selanjutnya, ini bait yang kedua, nadanya itu sama dengan bait yang pertama ya. 心情起起又落落，好像潮起潮落。你的慈爱众水不能淹没。听你痴声对我说，一生不离开我，给我恩典的承诺。每当想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命才路，有你陪我。Jadi kira-kira cara bacanya seperti ini. Sekarang kita akan sama-sama mempelajari arti dari lagu ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan lagu ini karena dia lagunya tuh terdiri dari 2 bait dengan nada yang sama, baru ke refnya sama. Jadi saya akan menjelaskan dari bait pertama dulu, baru bait kedua, baru kita sama-sama belajar makna dari refnya ya. Jadi mulai dari kalimat yang pertama. 心情低落的时候，想起你的温柔。Saya artikannya begini, dikala hati merasa depresi atau tertekan, aku mengingat akan kelemah lembutanmu. Jadi, 心情低落的时候, di saat hati merasa depresi atau tertekan, 想起你的温柔. Jadi, saya mengingat akan kelemah lembutan. Jadi, kalau kita lihat kata tiluo ya, tiluo itu adalah 2 kata yang masing-masing berarti rendah, jatuh, atau menolak begitu. Jadi ti sendiri artinya juga rendah atau jatuh begitu, lo juga artinya sama. Jadi jika 2 kata ini digabungkan, maka kita bisa mengartikannya sebagai tertekan ya. Tertekan itu bisa berarti down, putus asa, merasa tertolak. Jadi itu adalah satu kondisi hati yang tidak mudah. Nah, xiangqi di sini itu artinya mengingat ya. Jadi kalau kata xiang ini kan bisa punya beberapa arti ya, bisa memikirkan, bisa mengingat gitu, bisa merindukan juga. Nah, biasanya kata ini digunakan saat kita mengingat peristiwa yang sudah berlalu gitu. Jadi kayak wo xiang qilai gitu. Saya ingat-ingat lagi seperti itu ya. Jadi mengingat lagi sesuatu yang sudah terjadi atau sudah kita alami begitu. Nah, jadi kalau kita artikan xiangqi itu wenrou, itu artinya kita mengingat-ingat lagi kelemah lembutan kasih Allah. Sebagai orang percaya, kita memang tidak bisa menghindari masalah ya. Tekanan dalam hidup itu membuat kita depresi. Jadi ini adalah kondisi nyata yang kita semua pasti pernah alami. Nah, salah satu cara untuk menguatkan hati menghadapi tekanan hidup itu adalah mengingat kembali hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Begitu. Dan salah satu contohnya juga adalah mengingat kembali perbuatan Allah di masa lalu. Dan saya jadi mengingat itu juga yang terjadi saat bangsa Israel itu ada dalam pembuangan. Jadi dalam pembuangan mereka tetap setia menantikan Sang Mesias yang dijanjikan, dan mereka mengingat bagaimana Allah dulu melepaskan mereka dari perbudakan Mesir dan juga lawan-lawan mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya, di dalam kondisi sulit, kondisi berat, kita mengingat perbuatan Allah yang mendatangkan kebaikan dan juga memberikan kita kelepasan. Jadi seperti itu. Nah, kalimat selanjutnya, Ni na kan pujian tesou an wei wo. Ini sebenarnya yang kalimat ini tidak terlalu sulit yang untuk kita pahami ya. Tanganmu yang tak terlihat ya. Nina kan pujian tesou. Jadi tanganmu yang tak terlihat, anwei wo. Nah, anwei itu kan artinya menghibur. Nah,
an itu kan kondisi tenang ya, tenang, damai. Wei itu juga bisa diartikan menghibur. Waktu saya cari kamus, kata wei itu juga bisa diartikan reassure, memberikan jaminan ganda. Jadi seperti udah dapat udah mendapatkan double protection gitu loh. Jadi kita menjadi tenang, menjadi nggak khawatir begitu. Jadi ini adalah satu pemahaman yang unik kalau kita melihat ya. Manusia itu sangat senang dengan yang namanya bukti, sesuatu yang terlihat gitu ya. Ada uang kita jadi tenang misalnya gitu ya. Rumah kita kita bangun dengan aman, jauh dari laut misalnya, jauh dari daerah-daerah tsunami atau gempa, kita jadi tenang, jadi aman begitu. Tapi kalau kita melihat Tuhan Yesus justru bilang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya begitu. Nah, orang yang bisa mempercayai tangan Allah yang tidak terlihat itu menyertai mereka, itu mungkin bisa dikatakan orang yang paling damai hidupnya. Makanya Yesus bilang, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya begitu. Mereka tidak takut akan badai hidup karena mereka percaya penyertaan Allah dalam hidup mereka, meskipun mereka tidak bisa melihat secara fisik, secara kasat mata, seperti itu. Oke, selanjutnya ya. 风风雨雨的天空，盼望看见彩虹. Feng yu itu kan kayak angin ya, angin badai, hujan disertai angin badai begitu di tengah langit, langit yang diselimuti angin dan hujan gitu, atau bisa badai dan hujan gitu. Nah, ketika seperti itu, maka yang diharapkan adalah kita berharap akan bisa melihat pelangi itu muncul. Jadi pelangi itu pasti muncul kan sehabis hujan, begitu kan. Jadi angin dan badai itu menggambarkan kondisi yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, dan mengharapkan sehabis hujan itu ada pelangi. Pelangi itu yang memberikan harapan gitu. Bulan lalu kita udah belajar kata panwang ya. Kita udah belajar kata panwang tentang pengharapan akan sesuatu yang bersifat jangka panjang, yang bersifat pasti begitu. Dan pasti terjadi begitu, dan pengharapan di dalam Tuhan yang tidak akan mengecewakan. Jadi intinya saya review lagi, panwang di sini itu harus dinantikan dengan penuh kesabaran, harus dinantikan dengan penuh ketekunan, dengan keyakinan iman gitu. Karena tanpa keyakinan iman, orang tidak mungkin bisa sabar dan menanggung penderitaan gitu, menerima atau bertahan di dalam hujan badai, feng feng yu gitu ya, nggak akan bisa bertahan di situ gitu. Nah, Tuhan memberikan pelangi sebagai jaminan dan pengharapan akan hari yang lebih baik. Tadi kejadian pasal yang ke-9 ya, pasal yang ke-9 kita sudah melihat pasal yang ke janji dari Kejadian pasal 9 ayat 12 sampai 13 itu janji dari Allah kepada Nuh ya, janji dari Allah kepada Nuh. Jadi kisah Nuh dan keluarganya setelah hujan 40 hari 40 malam dengan air bah menyelimuti bumi, mereka tinggal di dalam baterah selama kurang lebih mungkin hampir 200-an hari gitu. Dan ketika mereka keluar, Allah memberikan pelangi sebagai lambang perjanjian antara Allah dan manusia, bahwa dia tidak akan dengan cara yang sama untuk memusnahkan manusia lagi. Tapi di bagian lain kita bisa memaknai bahwa pelangi ini adalah pengharapan ya, pengharapan bagi kita akan janji Allah begitu. Oke, kalimat selanjutnya. Sebenarnya ini lanjutan dari kalimat sebelumnya ya. Jadi ni en dian de chengnuo gitu. Jadi di tengah langit yang penuh dengan hujan badai, kita berharap akan melihat pelangi. Jadi ketika kita melihat pelangi, ini adalah anugerah yang Tuhan janjikan gitu ya. Jadi di tengah hujan badai kehidupan, orang percaya bisa mengharapkan ada pelangi untuk mengingat kasih setia Allah gitu. Jadi kalau kita maknai bahwa pelangi itu ini adalah janji yang Allah berikan dan Allah akan genapi bagi setiap orang percaya. Oke, setelah ini harusnya dia masuk ref ya, tapi saya ingin ajak kita loncat ke bait yang kedua dulu supaya nanti refnya di bagian terakhir kita pahami ya. Bagian yang kedua, bait yang kedua, xin qing qi qi you luo luo, hao xiang cao qi cao luo. Gitu. Ini sebenarnya agak mirip ya, ini menggunakan permainan kata begitu. Xing qing itu kan di awal juga itu bicara tentang pikiran, suasana hati, ya,
kemudian juga kondisi hati gitu. Jadi kalimat ini ingin menunjukkan kepada kita cici lolo itu kan naik turun ya, naik turun. Cau ci cau lo itu kan ya air, seperti air ya, air pasang surut itu kan naik turun itu tidak menentu begitu. Jadi di saat suasana hati naik turun tidak menentu seperti pasang surut air, itu maksud kalimat ini ya. Jadi ini ingin menggambarkan betapa manusia itu mudah sekali berubah. Hati manusia itu mudah sekali berubah. Suasana hati saja bisa naik turun, tidak menentu gitu. Iman kita kepada Allah ada kalanya juga sangat kuat kira. Tapi tidak jarang juga kita gampang sekali menjadi tidak percaya kepada Tuhan gitu. Kita seringkali berkomitmen kepada Tuhan untuk setia, tapi kemudian kita berubah setia, kita berdosa gitu. Itu adalah manusia. Jadi hati itu menggambarkan memang inilah si manusia gitu, tidak menentu dan mudah berubah begitu. Dan kalimat selanjutnya ini adalah lawan dari kondisi yang terjadi dalam hidup manusia begitu. Ni de ce ai zhong sui bu neng yen mo ya. Jadi kasih setiamu itu takkan tenggelam oleh lautan air. Jadi kira-kira itu artinya. Ini adalah kebalikan ya, kontras dari kalimat sebelumnya untuk menunjukkan bahwa Allah itu nggak pernah berubah. Allah itu setia, gitu, kasihnya kekal. Jadi karena Allah tidak pernah berubah, maka kasihnya takkan tenggelam oleh lautan air gitu. Mungkin kalau kita mau lanjutkan juga, kasih Allah juga tidak akan musnah oleh panasnya api gitu. Tidak akan pudar oleh teriknya matahari, tidak akan lekang oleh waktu. Karena kasih setia Allah kekal untuk selamanya. Sangat berbeda dengan manusia yang di kalimat sebelumnya, kita yang mudah berubah gitu. Kita sangat mudah berubah tapi Allah tetap setia gitu. Tidak ada yang bisa memusnahkan atau menghilangkan kasih Allah. Begitu. Nah, selanjutnya kita lihat kalimat berikutnya. Ting ni zhi sheng dui wo suo, yi sheng bu li kai wo. Jadi mendengar suara kasihmu, ya, zhi sheng itu yang kalimat kata yang sama digunakan zhi ai ya gitu. Jadi suara kasihmu berkata kepadaku seumur hidup. Iseng itu seumur hidup tidak akan meninggalkanku gitu, tidak akan tinggalkanku seumur hidupku gitu. Dan Allah dengan kasih setia yang demikian berkata juga kepada kita bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Nah, kalau kita mengkaitkan dengan judul lagu ini, maka tidak perlu diragukan, itulah yang harus kita ingat gitu. Janji Allah yang seperti inilah yang harus kita ingat bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita selamanya gitu. Jadi Dia layak untuk kita percaya. Nah, dengan mengingat hal ini, dengan mengingat janji Tuhan ini, maka kalimat selanjutnya dikatakan keiwo entian techengnuo gitu. Jadi ini memberikanku anugerah yang Tuhan janjikan gitu, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Penyertaan Allah di sepanjang jalan hidup itu adalah janji yang dianugerahkan bagi setiap orang percaya, sehingga kita pun harus belajar untuk percaya dan taat pada tangan Tuhan yang tidak pernah salah begitu ya. Baru kita masuk kepada ref ya, ref dari lagu ini. 每当想起你会帮助我. Setiap kali mengingat akan engkau, aku percaya bahwa engkau sanggup menolongku. Gitu. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa siang itu kan memiliki arti yang luas ya. Tadi saya katakan mengingat, menginginkan, merindukan, berharap. Ternyata ada satu kata lagi juga mempercayai gitu, meyakini. Nah, dua kata yang digunakan dalam kalimat ini kalimat yang satu kalimat begitu, tapi ada dua kata yang sama, tapi digunakan dengan arti yang berbeda gitu. Jadi yang pertama siang itu diartikan mengingat, dan yang kedua siang itu diartikan mempercayai. Jadi meitang siang cini. Jadi setiap kali mengingat akan engkau itu. Baru kalimat keduanya siang cini hui bang zuo. Aku mempercayai atau aku percaya bahwa engkau sanggup menolongku begitu.
Jadi yang diingat adalah kasih setia Tuhan yang mampu menuntun orang percaya untuk melewati pergumulan, dan itu yang membuat kita mempercayai bahwa Tuhan yang sama itu juga bisa menolong kita atau bisa membawa kita keluar dari persoalan kita, gitu. Dan disitulah kemudian itu menjadi satu keyakinan yang membuat kalimat selanjutnya itu dinyatakan gitu. Hayo seme kunan punen tukuo gitu ya. Kalau kita punya Tuhan yang seperti itu, maka kesulitan apa yang tidak bisa kita lewati begitu. Kesulitan apa yang tidak dapat kulalui. Di sini kunan ya, kunan itu kan kesusahan, kesulitan hidup ya. Tukuo itu kan melewati gitu. Kesulitan hidup atau di dalam satu garis kehidupan manusia itu masalah-masalah itu nggak bisa diloncati begitu, harus dilewati itu. Tapi di dalam Tuhan kita mempercayai bahwa Allah itu sanggup menolong kita begitu. Nah, saya jadi ingat bahwa kalimat ini mirip nadanya dengan apa yang Paulus katakan di Roma pasal 8 gitu, ayat 35. Dia katakan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus begitu. Dan dengan keyakinan Paulus bilang, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, yaitu Kristus yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi intinya adalah kalau ada Tuhan, apa yang tidak bisa kita lewati gitu. Kesusahan apa yang akan memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang nggak perlu jawaban ya, karena jawabannya ya nggak ada gitu. Nggak ada persoalan hidup yang tidak bisa kita lewati, seperti itu. Nah, selanjutnya, Xiang qi ni, wo de xin bu zai you chou, mempercayai engkau membuat hatiku tidak akan merasa susah gitu, atau tidak akan merasa khawatir. Nah, kita bisa juga mengartikan ini mengingat akan engkau atau mempercayai engkau ya. Jadi untuk penekanannya sama-sama kuat di sini. Kemudian dikatakan yo chou itu kan yo itu sendiri juga khawatir ya. Chou itu juga khawatir gitu. Nah, jadi tidak tenang, anxiety istilahnya begitu. Mungkin ini kalau misalnya kita lihat dua kata ini digabungkan, saya melihat ini lagu rohani yang Mandarin ya. Banyak menggunakan kalimat puisi gitu. Jadi kita sering menemukan kata-kata yang sama digunakan bersama-sama begitu. Contohnya tadi anwei gitu kan, menghibur, menenangkan. Kata siang juga dia punya satu kata tapi dia menggunakan dua makna yang berbeda untuk melihat permainan katanya. Dan di sini you chou juga bukan hanya soal sedih, susah, atau khawatir begitu, tapi ketakutan yang bisa saya artikan ketakutan yang meliputi hati seseorang sampai kehilangan sukacita gitu. Nggak ada hal baik yang dipikirkan, pikirannya hanya penuh dengan pikiran-pikiran negatif begitu. Maaf, mungkin kira-kira seperti kawan-kawan atau saudara-saudara yang pernah mengalami atau sedang bergumul dengan anxiety disorder gitu ya. Jadi mereka yang punya ketakutan yang berlebihan gitu. Jadi mereka mungkin lebih paham kondisi hati yang disebut sebagai yochou ini ya. Hilang sukacita sampai semua pikirannya itu adalah negatif gitu. Saya ingin menjelaskan sedikit ya. Dikatakan ketakutan, yochou itu kan kekhawatiran yang sampai buat kita merasa takut gitu. Lawan dari ketakutan itu sebenarnya bukan berani ya. Orang yang takut dan gelisah, nggak mungkin kita bilang jangan takut, harus berani begitu. Karena yang justru mereka takut karena mereka kehilangan keberanian begitu. Tapi lawan dari ketakutan itu adalah percaya. Mazmur 56 ayat 4, Daud bilang begini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Gitu. Jadi di saat kita takut harusnya kita berpikir siapa yang bisa menolong kita gitu. Kita mungkin tidak punya kekuatan, tidak punya keberanian, tapi kita punya kepercayaan. Begitu. Jadi dengan mempercayai
apa namanya, orang yang takut itu membutuhkan pribadi yang bisa memberikan jaminan bahwa everything will be okay gitu, semuanya akan jadi baik-baik aja. Dan hanya dengan mempercayai Allah sepenuhnya, hati kita beroleh damai sejahtera. Makanya di sini dikatakan sing gitu. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi kesusahan di dalam hati kita, begitu. Nah, dengan begitu dia menutup kalimat lagu ini dengan satu kesimpulan ya. Kesimpulan, "Sengming cai lu, you ni pei wo," gitu. Jadi di sepanjang jalan hidup yang sempit gitu, ada engkau ya, ada engkau yaitu Tuhan yang mengiringku. Jadi hanya di dalam mempercayai Allah kita bisa meyakini bahwa Dia menyertai kita sepanjang jalan hidup kita. Itulah Allah Immanuel ya. Allah Immanuel yang beserta kita gitu. Jadi Cailu itu juga bisa diartikan seperti jalan yang sempit, jalan yang susah ya, atau jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam gitu ya. Mungkin berat untuk dijalani, yang pun mungkin juga penuh dengan masalah begitu. Mungkin di tengah-tengah kondisi seperti ini kita juga melihat situasi pandemi ini 10 bulan kok kita masih begitu-begitu aja kondisinya gitu ya, nggak terlihat ada titik terang, sementara usaha semakin susah gitu, cari pekerjaan juga sulit, kebutuhan keluarga juga semakin besar begitu. Tapi di tengah kondisi seperti ini kita tidak akan takut gitu, karena kita mengingat Allah yang sudah menuntun kita semasa hidup kita, Allah yang sama juga akan menyertai kita senantiasa dengan kasih setianya. Jadi kira-kira seperti itu artinya, sehingga ketika kita nyanyi lagu ini, kita nyanyi dengan satu keyakinan dan kepercayaan bahwa nggak apa-apa deh hidup susah gitu ya, nggak apa-apa jalannya itu terseok-seok, berlambat jadi lambat misalnya, nggak apa-apa kita harus merangkak pelan-pelan untuk sampai kepada tujuan gitu. Asal Tuhan beserta dengan kita, kita tahu bahwa kita tidak akan pernah takut gitu. Tuhan adalah sumber damai sejahtera bagi setiap kita. Jadi kira-kira seperti itu lagunya. Ada beberapa kata-kata penting yang mungkin kita bisa lihat bersama-sama ya. Ini cukup banyak ya, cukup banyak kata-katanya. Harus dibaca semua ya, Lase ya. Oke, ya kita baca semua ya. Kita review lagi lirik yang di atas juga ya. Oke, dari nomor 1 ya. Ti Xing Qing Di Luo ya, Xing Qing Di Luo yang tadi saya katakan apa namanya, tertekan, depresi itu ya. Kemudian yang kedua, Wenrou itu kelemah lembutan gitu, hangat juga bisa gitu. Tisan kan pujian so ya, tangan yang terlihat itu. Tise anwei wo ya, menghibur aku. Tiu feng feng yu yu ya, angin dan hujan ya, angin dan hujan. Tiliu itu panwang itu bisa berharap, menantikan juga bisa. Tici cai hong itu pelangi. Tipa meitang xiang qi ni ya, setiap memikirkan kasihmu atau setiap kali mengingat akan engkau, itu juga bisa. Tijiu hui bang ju wo, jadi bisa membantu aku, sanggup menolongku, itu juga bisa ya. Tisi hayo itu masih ada ya, masih ada. Kalau di dalam pertanyaan berarti masih ada begitu kalau dalam kalimat tanya. Sei semekunnan itu kesusahan apa gitu ya, kesusahan apa. Puneng itu tidak bisa, tidak mampu, tidak sanggup ya. Sesan itu tukuo ya, tukuo itu melewati gitu, melewati. Nomor 14, watersing itu sudah tahu ya, hatiku. 15, pucai itu tidak lagi ya, tidak lagi atau tidak ada begitu, tidak lagi. 16 itu youchou ya, youchou itu tadi jelaskan sedih, susah, khawatir itu. Nomor 17 seming ya, seming itu hidup. Kemudian 18 cailu, ini cailu yang tadi dikatakan jalan yang sempit, susah ya, cailu itu. Nomor 19 Yoni ya, Yoni itu ada engkau.
Karena ni yang di sini itu adalah Tuhan ya. Pei wo ya, nomor 20, pei wo, menemani aku, bersamaku, besertaku. Kemudian 21 xingqing, xingqing itu pikiran, 22 itu cai qi cai luo ya, pasang surut naik turun itu. 23 ya, 23 itu qi qi you luo. Nah, itu tidak menentu. Mirip ya artinya dengan yang nomor 22 ya. Yang 24 ceai. Ceai itu adalah kasih atau bisa disebut juga kasih setia boleh. 25 itu zhongshui ya. Zhongshui itu segala air, mungkin bisa diartikan lautan nggak? Saya nggak terlalu tahu, nanti Lause boleh tambahkan ya. Kemudian nomor 26 itu puneng. Puneng itu udah ada di atas juga sih ya, di nomor yang ke-12 ya. Kemudian 27 itu yenmo. Yenmo itu sebenarnya itu mirip ya dengan kata mei ya, maksudnya ya. Tapi bisa dibaca yenmo ya. Yenmo, itu artinya. Ya. Yenmo ya, itu artinya dibanjiri. 28 听你只声 itu mendengarkan suara kasihmu. 29 给我itu memberiku. 30 itu entian itu sudah tahu ya, anugerah, kemurahan. Kemudian 31 itu cengnuo itu komitmen, janji juga bisa ya, janji juga bisa. Next selanjutnya Lause, masih ada nggak yang kalimat-kalimat itu? Ya, kalimat ini 4 kalimat. Ya, ada 4 kalimat yang penting untuk kita ingat. Xiangqi ni de wenrou ya, mengingat kasihmu yang lemah lembut gitu. Yang nomor 2, mei tang xiangqi ni, setiap memikirkan kasihmu atau setiap mengingat akan kasihmu gitu. Nomor 3, seme kunnan bu nen tu guo ya, kesusahan apa yang tidak bisa dilewati gitu. Yang terakhir, ni hui bang zhu wo ya, jadi engkau bisa menolong aku. Kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga penjelasan lagu ini juga bisa kita pahami. Kalau ada tambahan, masukan dari Lause. Xie xie.